Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sudah masuk ke dalam akun kedua saya dan juga baru sekitar 2.800 pengikut, teman-teman ya. Kita masuk ke bagian pusat afiliasi. Nah, di sini kita masuk ke bagian pusat afiliasi. Nah, di sini ada data penjualan ya untuk hari ini ya, ada sedikit ya penghasilan. Kemudian di 7 hari terakhir ada 35.000. Hari ini mendapatkan 12.000, estimasi penjualan 127.000. Kemudian kemarin 342.000, estimasi komisi 35.000 ya. Nah, teman-teman bisa perhatikan ya. Nah, di sini intinya ketika kita rajin posting di TikTok Affiliate ini, maka produk kita juga akan semakin naik ya. Nah, teman-teman bisa perhatikan produk yang dilihat ini mencapai 12.400 teman-teman ya. Padahal hanya sekitar 2.800 followers saja. Nah, kita cek di bagian penghasilan seperti ini. Nah, di sini ada sedikit penghasilan saya ini sekitar 86.000 ya, dan ini ada pesanan afiliasi juga yang belum sempat tertarik. Nah, jadi untuk estimasi komisi ya masih standar teman-teman ya, masih sekitar 100 ribuan. Nah, ini karena saya juga jarang aktif ya, karena banyak sekali untuk kesibukan yang saya alami. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bedah ya, apakah konten upload itu bisa terdampak sebuah pelanggaran. Untuk di TikTok Affiliate ini kita akan bedah di video kali ini. Dan untuk di akun kedua saya ini sebagai motivasi saja buat teman-teman semua, bahwa dengan memanfaatkan TikTok Affiliate ini, walaupun kita cuma sedikit followers, ketika kita menentukan topik yang tepat, kemudian kita fokuskan pada satu topik ataupun satu tema ataupun satu kategori, maka nanti untuk penjualan produk kita itu akan tetap ada ya, ketika kita rajin memasarkan produk di TikTok Affiliate. Nah, tentunya ketika kita rajin, jadi semakin banyak video kita, maka nanti semakin banyak juga peluang ya untuk produk-produk kita itu bisa di check out oleh pembeli-pembeli di TikTok Affiliate ini ketika kita sudah bergabung di TikTok Affiliate. Nah, jadi walaupun tanpa minimal followers kita sudah bisa bergabung, tetapi menggunakan TikTok Seller Center ya. Kemudian jika untuk gabung versi biasa, kita bisa harus mendapatkan sekitar 1.000 pengikut terlebih dahulu. Nah, jadi keuntungannya di sini kita juga bisa mendapatkan undangan kolaborasi. Nah, di sini saya juga sudah mendapatkan undangan banyak sekali kolaborasi. Artinya di sini kita juga bisa memiliki sebuah peluang, di mana peluang untuk bisa mendapatkan sampel gratis ya dengan undangan kolaborasi seperti itu. Nah, jadi undangan kolaborasi ini buat penjual yang ingin bergabung untuk berkolaborasi dengan kita. Jadi seperti itu. Nah, jadi karena untuk saat ini juga sudah banyak sekali peraturan di TikTok Affiliate ini, dan apakah konten upload itu akan masuk dalam kategori untuk pelanggaran di panduan komunitas TikTok Affiliate ini. Nah, kita akan bedah di video kali ini teman-teman. Oke, jadi untuk saat ini ya, aplikasi TikTok itu memiliki pembaruan di bagian dari kebijakan panduan komunitas untuk di TikTok ya, termasuk ya dalam kategori TikTok Affiliate juga termasuk ke dalamnya, dimana di sini apakah konten upload itu berpengaruh ya, apa berpengaruh bisa terkena pelanggaran untuk di TikTok ini? Jawabannya bisa teman-teman ya, karena di TikTok saat ini memang sudah ada pembaruan, apalagi ketika kita sambil menampilkan produk ya. Tetapi ketika tidak menampilkan produk itu masih bisa dibilang batas aman. Tetapi ketika kita memang memasarkan produk, kemudian kita menampilkan keranjang ataupun produknya di dalam video kita, dan kita melakukan sebuah video yang bukan konten asli kita, yang kita melakukan sebuah reupload, itu biasanya akan terjadi seperti ini. Akun akan dibatasi seperti ini. Jadi ketika pelanggaran pertama biasanya akun dibatasi 1 hari, 3 hari, kemudian 1 minggu, 2 minggu ya, dan selanjutnya ketika untuk poin kita ini sudah habis ya di 24 poin, maka secara otomatis untuk akun kita itu tidak akan bisa lagi mempromosikan di TikTok Affiliate ini. Nah, jadi di sini ketika kita melakukan sebuah upload dan kita memasarkan produk TikTok Affiliate ya dikurangi saja teman-teman, karena di sini ketika produknya juga tidak sama dengan produk yang kita tampilkan, itu juga beresiko ya, beresiko akun kita akan terkena suspend ataupun pelanggaran seperti ini ya. Jadi konten reupload adalah merupakan konten tidak asli ya. Jadi yang mana itu merupakan sebuah konten yang mungkin kita ambil dari media sosial lain ya. Dan itu juga bisa berpengaruh ke bagian dari reputasi untuk akun TikTok kita. Dimana untuk poin pelanggaran TikTok batas maksimal itu adalah di 24 poin. Ketika 24 poin itu habis ya, maka secara otomatis akun kita tidak akan bisa memasarkan produk di TikTok Affiliate ini.
ya. Jadi ya utamakan buat teman-teman yang masih baru ataupun masih belajar TikTok affiliate ini, utamakan untuk reputasi akun kita ya. Jadi pastikan produk yang kita masukkan di dalam video yang kita upload itu pastikan produknya sama ya. Jadi jika ada perbedaan ya biasanya akan terkena pelanggaran karena untuk produknya itu tidak sesuai dengan yang ada di video. Nah biasanya terjadi seperti itu. Nah, apa sih dampak dari ketika kita sudah terkena di pelanggaran poin ke-24 ya? Dampak yang pertama adalah akun kita tidak bisa memasarkan showcase. Kemudian dampak yang kedua adalah untuk komisi kita itu akan dibekukan. Artinya tidak bisa kita tarik kembali. Ya, jadi itu perlu kita jadikan untuk perhatian juga. Ya, jadi ketika untuk penghasilan kita itu masih ada di TikTok Affiliate, kemudian kita terjadi pelanggaran sampai 24 poin, maka secara otomatis komisi yang ada yang belum kita tarik ya, yang belum kita tarik ke metode pembayaran dana maupun via rekening bank nanti akan ikut terkena ya, akan ikut terkena dampaknya, yakni adalah akan dibekukan dan tidak akan bisa ditarik ya. Nah, jadi salah satu re-upload itu merupakan sebuah konten tidak asli dan itu juga terdaftar di TikTok Affiliate. Nah, di sini teman-teman bisa masuk di Google Chrome, kita masuk di bagian panduan ya, bagian panduan komunitas TikTok ya. Kita masuk di bagian panduan komunitas TikTok. Nah, di sini ada panduan komunitas TikTok yang sudah diperbarui per 17 April kemarin. Makanya nggak heran banyak sekali yang menggunakan foto kemudian latar belakang video itu terkena pelanggaran. Karena apa? Adanya konten duplikat juga itu bisa dampak ya, karena salah satu akun saya itu terkena konten duplikat ataupun konten berulang. Artinya ada kemiripan dari kreator lain ya. Kreator lain yang lebih dulu mengupload itu akan aman, tetapi kita yang mungkin gerak-geriknya dari foto yang kita gunakan itu sama, tidak kita tambahkan suara, yaitu resikonya adalah konten duplikat ataupun konten berulang. Bahkan ketika kita terkena konten duplikat, itu poin kita langsung di 24 poin, artinya tidak akan bisa lagi memasarkan produk TikTok Affiliate ini. Ya, nah itu yang pernah saya alami di akun kedua saya. Nah, harapan saya juga teman-teman jangan sampai seperti itu. Karena sayang sekali ketika kita sudah mengembangkan tuh akun kita dari awal susah payah, tiba-tiba hanya gara-gara editing kita kurang kreatif, maka akun kita itu tidak bisa memasarkan TikTok Affiliate ini ya. Jadi sangat rugi sekali teman-teman. Nah, selanjutnya untuk konten re-upload itu termasuk dalam kategori sebuah integritas dan juga keaslian konten. Nah, ini dalam kategori integritas keaslian. Teman-teman bisa klik saya seperti ini di bagian panduan komunitas TikTok. Nah, kita cek di bagian bawah ya. Di bagian bawah ada yang namanya adalah konten tidak original. Artinya konten re-upload yang kita ambil dari media sosial lain, yang mungkin biasanya kita potong-potong ya, yang mungkin kita potong-potong, kita bolak-balik. Nah, itu tetap bukan sebuah konten asli ya. Jadi ini juga kami mengizinkan konten yang kami tidak mengizinkan. Nah, di sini sudah jelas ya. Kami tidak mengizinkan konten yang melanggar hak kekayaan intelektual. Artinya ketika kita melakukan sebuah re-upload itu kan sebuah video orang lain yang kita upload. Nah, itu tidak diperbolehkan dan ini akan melanggar hak kekayaan intelektual ya. Jika mendapati konten yang melanggar, kami akan menghapusnya. Jadi sudah jelas ketika konten re-upload ya, itu otomatis akan masuk dalam kategori pelanggaran untuk di TikTok Affiliate ini. Nah, jadi saran dari saya buat teman-teman yang masih baru, yang masih mengembangkan untuk TikTok Affiliate ini, yang masih aktif untuk memasarkan produk di TikTok Affiliate ini, ketika memang kita menampilkan produknya, ya harapan saya teman-teman bisa dihapus saja untuk video-video yang tidak asli, ya. Nah, saran buat teman-teman yang mungkin belum sempat memiliki sebuah sampel ataupun belum sempat mendapatkan penghasilan untuk beli sampel, ya, jadi kita masih bisa manfaatkan foto dengan syarat kita tambahkan suara kita. Karena di sini adanya konten duplikat itu karena ada kemiripan editing. Nah, ketika kita tambahkan suara kita, maka otomatis akan berbeda ya. Karena kita ada suaranya. Jadi seperti itu. Jadi suara kita dengan suara orang itu kan akan berbeda ya. Setiap menitnya, setiap detiknya akan berbeda. Maka dari itu, saran saya buat teman-teman yang masih baru, yang masih pemula, agar nanti ketika kita menggunakan foto dari produknya tidak terkena pelanggaran, adalah kita bisa menggunakan suara kita, suara asli kita ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi untuk re-upload itu termasuk dalam kategori pelanggaran konten hak kekayaan intelektual, artinya pelanggaran hak cipta ya. Dan ini termasuk dalam kategori pelanggaran untuk di TikTok, dan TikTok itu bisa menghapus untuk konten kita.
Oke, jadi cukup seperti itu saja untuk sedikit informasi apakah konten re-upload itu berpengaruh di pelanggaran di TikTok Update. Jawabannya iya, karena ini termasuk dalam kategori konten tidak original ataupun konten tidak asli. Oke, terima kasih sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.